Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Budianto, dan di video ini saya mau sharing tentang bagaimana cara mendapatkan gambar yang bebas hak cipta atau yang no copyright yang bisa kita gunakan untuk video kita. Nah, karena kalau kita asal-asalan dalam mencari gambar ini, bisa saja nanti video kita terkena klaim hak cipta dan nggak bisa dimonetize atau nggak bisa tergabung dalam YouTube Partner Program. Terkait hal ini, banyak teman-teman yang tanya di konten saya sebelumnya tentang gambar yang digunakan ya. Apakah gambar yang digunakan itu bisa aman ya, yang didapatkan dari Google misalnya. Nah, tapi pertanyaannya menurut saya masih salah dalam pemahaman nih teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang mengira kalau kita mencari gambar di Google itu sumbernya dari Google. Tapi ternyata nggak begitu teman-teman ya. Jadi kalau kita mencari gambar di Google, kita buka Google seperti ini, kemudian kita misalnya cari gambar kuda ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita menuju ke tab gambar. Maka di sini gambar yang dimunculkan sebenarnya bukan dari Google, ada dari berbagai macam sumber ya. Kalau kita lihat di sini ada dari cnnindonesia.com, ada dari bola.com, dan seterusnya ya, masih banyak lagi sumbernya, masing-masing ada di bawahnya sini teman-teman. Nah, itulah sumber gambar yang sebenarnya. Jadi kalau mau menyantumkan sumbernya, teman-teman, sumbernya ini bukan dari Google ya. Sekali lagi, ini ada dari banyak sumber ya, yang nanti masing-masing sumber itu punya ketentuan lisensi yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau teman-teman mau mendapatkan atau menggunakan salah satu gambar yang ada di sini, tentu teman-teman harus memastikan dulu lisensi yang diberikan oleh penyedia gambar ini bisa digunakan secara komersil dan tentu saja bisa kita monetize. Oke, jadi kalau masih campur seperti ini, tentu ini akan sulit ya untuk kita memahaminya atau memastikan bahwa gambar ini aman atau enggak. Nah, karena itu di sini ada menu tools ya, teman-teman ya. Ada tools. Nah, kalau bahasa Indonesia di sini alat, kemudian di sini ada hak penggunaan ya kalau bahasa Indonesianya. Di sini kita bisa filter sesuai yang akan kita gunakan. Nah, yang masih aman yang bisa kita gunakan adalah gambar-gambar yang punya Creative Commons ya. Di sini Creative Commons License kita pilih saja. Maka gambar-gambar yang muncul di sini adalah yang punya lisensi Creative Commons. Creative Commons ini artinya bisa kita gunakan ya. Ada yang harus menyantumkan sumbernya, ada yang memang nggak harus mencantumkan sumbernya. Nanti masing-masing gambarnya bisa kita lihat, bisa kita baca secara detail untuk ketentuan lisensinya. Nah, cara ini bisa juga dilakukan menggunakan HP ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan HP, itu nanti ada di sebelah kiri icon filter ya. Kemudian kita bisa klik dan pilih untuk lisensi penggunaannya. Sama saja nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Oke, misalnya kita akan buka salah satu gambar yang ini ya, yang pertama ini. Kita klik, kemudian nanti di sini ada sumbernya. Kita klik sumbernya di sini, nanti kita akan dibawa ke halaman gambar aslinya ya, atau sumbernya. Nah, di sini tercantum lisensinya teman-teman ya. Jadi lisensinya adalah Creative Commons untuk area publik, gratis untuk penggunaan secara pribadi dan juga komersil. Kemudian tidak diperlukan atribusi atau kita nggak perlu mencantumkan sumbernya. Nah, jadi kalau kita menggunakan gambar ini, tentu ini aman dan bisa dimonetize atau tergabung dalam YouTube Partner Program. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk melihat lisensi gambar yang punya Creative Commons lisensinya. Nah, tapi kadang-kadang ada gambar yang kita butuhkan atau kita cari, ternyata nggak ada di lisensi Creative Commons. Kita juga bisa untuk menyeleksi gambar yang lisensinya komersil ya, atau lisensi lainnya. Di sini nanti masing-masing ada keterangannya. Nah, kalau kita klik yang ini nanti ada muncul berbagai macam lisensi, dan masing-masing lisensi tentu kita kalau di sini perlu mempelajarinya dulu. Kita baca secara detail lisensinya, apa ketentuannya yang boleh kita lakukan dan yang nggak boleh kita lakukan. Nah, di sini yang muncul dari berbagai sumber ya, ada yang lisensinya memang harus kita beli, ada yang gratis kita gunakan. Nah, yang bisa saya gunakan di sini yang sumbernya dari Pixabay salah satunya ya. Dari Pixabay ini misalnya banyak yang gratis walaupun ada juga yang berbayar. Coba kita lihat ini ya dari Pixabay. Dan kalau kita lihat di sini di detail lisensinya, nah di sini ada ketentuan lisensinya ya, apa yang bisa kita gunakan atau yang diizinkan ya. Jadi semua konten baik itu gambar, video dan juga musik di Pixabay bisa digunakan secara gratis untuk komersil maupun non komersil ya. Baik untuk dicetak maupun secara digital. Kecuali untuk hal-hal yang disebutkan ya di bagian yang apa yang tidak diizinkan ya di sini. Oke, jadi teman-teman perlu membaca secara detail lisensinya, baru nanti bisa menggunakan gambarnya di sini.
Kalau kita lihat di sini, kita kunjungi websitenya, dan di sini juga disebutkan ya untuk masing-masing gambar ada lisensinya. Dan ini untuk lisensi dari Pixabay ya, untuk digunakan secara gratis, tidak ada atribut yang diperlukan. Oke ya, jadi bisa kita gunakan gambar yang ini misalnya. Nah, jadi prosesnya seperti itu teman-teman ya. Kalau kita akan menggunakan gambar yang kita cari di Google ini, kita harus baca dulu masing-masing lisensi di sumbernya. Ya, sekali lagi ini jadi sumbernya bukan dari Google. Kalau teman-teman mau menyantumkan sumbernya, jadi bukan dari Google ya. Kalau mencantumkan sumber dari google.com gitu misalnya, itu tidak benar ya. Jadi teman-teman harus baca di sini sumbernya dari mana, dibuka dulu, dibaca lisensinya, dan memastikan lisensi gambar yang kita gunakan itu bisa digunakan secara komersil maupun non-komersil ya. Dan kalau misalnya lisensinya memang harus kita beli, yang berbayar ya, kalau kita mau membelinya ya kita harus beli dulu agar bisa menggunakan gambar ini. Kalau kita mau menggunakan gambar-gambar yang bebas hak cipta, ya bisa kita gunakan dulu lisensi yang Creative Commons. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya, cara menyeleksi gambar yang akan kita gunakan agar terbebas dari klaim hak cipta. Kita harus memastikan lisensinya secara detail, dan kemudian baru kita menggunakannya. Ini harus kita lakukan secara teliti, karena kalau misalnya nanti kita asal-asalan ya, akibatnya nanti bisa ditolak monetize ya, karena gambar yang kita gunakan terkena klaim hak cipta. Ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya, untuk mendapatkan gambar yang bebas hak cipta atau no copyright. Caranya begitu, kita bisa memfilter untuk lisensinya dan memahami setiap detail lisensi gambar yang akan kita gunakan. Ya, jadi bijaklah dalam mencari gambar atau mencari materi untuk video kita, karena ini untuk memastikan bahwa video yang kita buat, konten yang kita buat nanti bisa dimonetize atau bisa tergabung dalam YouTube Partner Program. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.